dengan narasumber hebat kita yaitu Bunda Maryam. Dan teman-teman jangan lupa selalu saksikan Ceria pada jam 16 sampai 17 pada hari Senin khususnya teman-teman. Dan untuk yang mau bertanya juga jangan lupa di Facebook Ekuator dan Instagramnya Ekuator TV. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sempat terjeda bahwasannya perlindungan khusus Bunda yang terakhir di dalam mewujudkan Kota Tarakan, Kota Layak Anak dari klaster-klaster yang sudah dibahas tadi. Artinya berarti Bunda semua klasternya itu berkaitan dan semua ada perannya masing-masing terkait dengan perangkat daerah ya, OPD-OPD-nya Bunda. Tadi Bunda sudah menjelaskan, nah kita masuk lagi ke perlindungan khusus Bunda. Jadi kalau perlindungan khusus itu lebih banyaknya memang ketika ada secara spesifik kita menangani anak. Misalkan di tahun 2021 kemarin kita berjumlah kurang lebih 51 anak yang memang kita tangani ya. Mulai dari kekerasan fisik, penelantaran, psikis ya, psikis penelantaran, fisik pemukulan, bahkan ada yang sampai ke pelecehan seksual dari 5. Nah, jadi kalau seperti ini kita lebih maksimal lagi. Pertama yang kita lakukan adalah bagaimana rasa trauma yang ada pada anak itu hilang dulu. Nah, jadi alhamdulillah kita kerjasama dengan HIMSI ya, Himpunan Psikologi yang memantau secara detail anak itu. Jadi tentang pelaku kita nggak urus. Tapi kalau dia pelaku itu anak, tetap tidak kita urus. Tapi lebih banyak ini adalah anak-anak sebagai korban, ya kan lebih banyak. Jadi kalau memang keluarganya, orang tuanya mau, ya sudah sampai ke ranah hukum ya, sampai pengadilan. Tapi lebih banyak itu kita kadang-kadang mediasi. Tapi kalau pelecehan seksual ini kan, ya tidak pernah lah kita untuk mediasi atau damai, tidak boleh. Tetap kita tuntut pelaku itu sampai ke meja hijau, seperti itu. Ya lebih banyak mohon maaf pada pelecehan seksual pada saat tahun 2021 kemarin. 2021 ya? 2021 kemarin itu kan banyak kasus ya, misalkan ya mohon maaf orang tua atau saudara sendiri sampai melahirkan ya, kasihan si anak masih berusia 16 tahun akhirnya pelaku. Jadi anak-anak ini yang kita lindungi secara khusus semua terlibat di situ. Jadi HIMSI harus membuang rasa trauma dulu. Kemudian kita dengan rumah sakit juga kita ada MOU kerjasama dengan rumah sakit umum. Jadi lebih khusus kita menangani rumah sakit umum, tolong ya ini kita pantau kesehatannya sampai anak ini pulih. Ya. Kalau dengan HIMSI misalkan untuk terapi itu kadang-kadang lebih 5 kali, bahkan sampai ada yang sampai 7-8 kali untuk menghilangkan rasa trauma ya terhadap anak itu. Nah kemudian kalau kita visum di rumah sakit juga seperti itu. Nah, sampai melahirkan kemarin itu, sampai anak itu melahirkan, sampai dalam keadaan pulih pun kita dampingin. Jadi semua yang berkaitan dengan biaya seperti ini secara khusus ya kita yang membiayai seperti itu. Termasuk jika ada yang disabilitas ya, kemudian stunting, ada yang stunting, yang gizi buruk, bagaimana pemantauan kita bersama-sama. Akhirnya memang tahun kemarin, tahun 2021 kita membentuk kurang lebih 200-an ya, 200 kelompok masa tim, kelompok pendamping keluarga. Yang ada di masing-masing kelurahan yang sudah di SK-kan oleh lurah, memantau agar ibu yang hamil, mulai dihamil lah ya, sudah dipantau asupannya seperti apa. Jadi kita memberikan pembekalan terhadap suami istri, pemahamannya kalau ibu hamil seperti ini sampai anak itu lahir. Karena kita khawatir karena angka stunting yang ada di Kota Tarakan cukup lumayan ya. Ada sekitar 200 hampir 300 anak yang stunting yang tahun kemarin. Nah, jangan sampai tahun ini lahir lagi anak yang stunting yang 200-an lebih sampai 300 itu yang kita hindari hingga kita perlu membentuk itu. Jadi secara spesifik, secara khusus tadi jangan sampai terulang lagi stunting gitu ya. Jadi pemerintah daerah sudah cukup banyak lah untuk berbuat pada masyarakat kita. Ya kita kembalikan lagi kepada keterlibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar itu lingkungan. Oke, Bunda. Kita ada yang mau bertanya nih Bunda, terkait dengan KLA khususnya peran DPPA juga, Bunda, untuk nilainya berapa poin sih yang akan dicapai dan targetnya dalam waktu tahun 2022 itu minimal Kota Tarakan sudah mendapatkan predikat apa dan pengennya sampai apa sih? Iya,
memang kita kan ada tingkatnya Pratama, Madya, Mandiri segala macam. Ya kalau Pratama itu memang dari 5 klaster tadi itu skor yang harus kita dapat itu ya minimal 500 500 ya, skor yang itu kita Pratama dapat. ya, Bu? Iya, Pratama. Nah, jadi makanya kita sudah bersama-sama menghimpun semua, sebenarnya tinggal kita himpun semua data, dokumen yang berkaitan dengan itu tadi. Benar enggak ini sekolah layak anak, ada enggak SK-nya? Benar enggak sekolah Adiwiyata, ada enggak SK-nya gitu ya, kemudian dokumentasi fotonya. Benar enggak ini sekolah sehat misalkan ya, kan dari masing-masing OPD ini kan ada kriteria penilaiannya. Kemudian ada dokter anak, kemudian ada UKS-nya di sekolah, kantin ada enggak kantin sehat gitu ya. Nah, jadi semua ini dinyatakan dalam bentuk dokumen dan foto dokumentasi. Kalau benar, maka itu data itu akan masuk skornya. Oh ya, benar, puskesmas lagi dilihat, benar enggak puskesmas layak anak, lihat oh ada enggak ini puskesmas pojok anak. Maka skor-skor itu alhamdulillah ya saat ini alhamdulillah sudah mencapai 400 lebih. Ya, 400 lebih. Mungkin ya 100-an lagi ya Bunda ya. Ya. Harus lebih lah ya minimal. Kalau Bunda. lebih ya insya Allah. Jadi semua. Nah itu tadi termasuk tadi terkait dengan lingkungan masyarakat, lingkungan anak. Nah termasuk yang pedagang itu tadi, pedagang asongan anak-anak. Nah ini yang saya akhirnya ngomong, saya bilang skor berapapun, mau 1000, mau 2000, mau Mandiri atau Idola, Indonesia layak iya, anak. kalau masih di depan mata kita membiarkan anak-anak berjualan di lampu merah, kemudian di mana-mana bisa ya Turun anjlok. ya Iya, Bunda ya, turun. karena itu jelas-jelas terlihat Iya, ya. jelas terlihat. Gimana mau wujudin ya Bunda Iya, ya. benar. Berarti optimis banget nih ya Bunda. Insya Allah. Insya Allah ya, Iya. Tarakan menjadi kota layak anak Iya. tahun 2022 minimal Iya. tingkat Pratama. Iya, minimal Harapannya tingkat bisa Pratama. lebih dari itu dong. Insya Allah. Sobat ya, pastinya Sobat Fatar juga harus membantu ayah bunda kita nih yang berada di OPD dalam menjalankan tugas mereka untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota yang layak anak tahun 2022. Bahkan ini nanti berkelanjutan ya ayah bunda. Berkelanjutan, iya. Nah, untuk itu nggak hanya sampai itu teman-teman di Sobat Fatar, sekaligus ini akan berkelanjutan. Tadi infonya berkelanjutan. Jadi Iya. tahun ini insya Allah kita dapat Pratama. Nanti mungkin tahun depan langsung utama ya Bunda ya. Insya Allah. Iya, tidak luput itu dari bantuan teman-teman semua, Iya. apalagi khususnya masyarakat-masyarakat dengan tingkat kepedulian yang ada di Kota Tarakan, Iya, benar. bisa sama-sama mewujudkan Kota Tarakan dan juga sebagai Kota Tarakan yang sebagai aman dan layak anak khususnya Bunda. Nah, dari semua yang kita jelaskan dengan untuk mencapai Kota Tarakan sebagai kota layak anak nih, Bunda, apa harapan pesan Harapan, Bunda iya. untuk teman-teman atau Sobat Fatar atau keluarga masyarakat yang ada di Kota Tarakan dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota Iya. yang layak anak? Jadi harapan pertama denganlah ada dengan Pakar Forum Anak Tarakan. Iya. Seperti apa? Tugasnya kan cuma 2. Pelopor dan Sebagai pelapor ya, Bunda. pelopor dan pelapor. Jika melihat tadi ya anak-anak yang kita lihat berkeliaran atau anak-anak yang kadang-kadang di kafe dengan bahasa yang penuh tidak santun ya, misalkan di mana-mana, ya tolonglah tugas kita ya. Nah kalau yang memang tugas kita masing-masing ya ketika itu tadi melihat anak-anak atau orang tua yang membawa anak, misalkan berjualan nih orang tua, tapi anak juga ikut dipajang nih di situ, tolonglah juga ini bisa sebagai pelapor, tidak apa-apa laporkan ke kita, tapi tugasnya adalah Pol PP untuk mengangkut. Karena sebagai pengamanan perda tentang lingkungan, keamanan, kenyamanan, keindahan itu tupoksinya Satpol PP yang mengangkut. Tinggal kita melapor saja. Misalkan oh di sini ada nih masih anak-anak yang jualan atau ibu yang membawa anaknya. Nah, kan itu bertahun-tahun itu di Mandiri atau di depan Polres itu seorang ibu Betul, yang jual itu. Nah, karena kita ini bukan melihat, tapi melihat anak yang tidak cocok, tidak pantas untuk dibawa seperti itu. Itu tadi resikonya kan virus, ya, benar. Kemudian resiko pelecehan dan lain. Kasihan juga mental anak. Nah jadi tolong masyarakat pada umumnya ya, kita sangat mengharapkan kepedulian ini tidak hanya dari kita. Itu tugasnya pemerintah, tugas tidak. Tolonglah ini bersama-sama ya. Kita ya. Kita bersinergi bersinergi, mudah saja untuk ya sampaikan saja
kita mudah aja kok, biar telepon aja atau lewat WA aja atau lewat apa saja Facebook untuk menyampaikan dengan kita, siap untuk kita layani. Iya. Yang terbaik lah, yang terbaik. Karena bagaimanapun dalam undang-undang itu kita berbuat, bertindak dan melakukan yang terbaik untuk anak. Oke, nah itu dia Sobat Fatar, merupakan harapan dari Bunda Mariam selaku Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota yang layak anak. Nah, untuk itu kita perlu sinergi nih teman-teman, bahu-membahu membantu untuk menyukseskan tahun 2022 minimal Kota Tarakan sebagai kota yang layak anak. Berkat kalian juga nanti ketika Kota Tarakan menjadi kota layak anak, kita tidak ada rasa khawatir lagi ya Bunda terhadap anak-anak kita, karena Kota Tarakan sudah dinobatkan dan sudah bisa menjadi kota layak anak. Dan ini juga biasanya jadi kekhawatiran orang tua ya Bunda ya, dalam misalnya anak-anaknya keluar. Sekarang nanti kalau misalnya sudah ada Kota Tarakan layak anak, ya insya Allah terkuranglah rasa khawatir orang tua kepada anak-anaknya ketika berada di luar ya Bunda. Itu salah satu contohnya lah. Oke, untuk itu saya sudah perbincangan pada hari ini di Ceria. Bunda terima kasih sudah mau hadir di kesempatan kali ini pada Ceria, cerita inspirasi bareng Forum Anak pada hari Senin jam 16 sampai 17. Untuk itu Sobat Fatar, jangan dilewatkan, kita akan kembali di hari Senin depan pada segmen Ceria kembali di episode 3. Untuk itu nantikan cerita menarik apalagi sih yang akan diceritakan pada cerita inspirasi bareng Forum Anak. Usai sudah pertemuan kita pada sore hari ini, jangan lupa selalu saksikan di Ekuator TV pada jam 16 sampai jam 17 hari Senin, teman-teman, dicatat Sobat Fatar. Dan jangan lupa nantinya akan ada hadiah-hadiah menarik pada episode-episode selanjutnya. Untuk itu saya Aziza Nisa Azahra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Ceria Inspirasi bareng Forum Anak di episode selanjutnya.